Nah, ini kita akan masuk ke pertanyaan ya, Mas. Jadi momen puasa dan jelang Lebaran ini kan memang menjadi katalis positif untuk sejumlah sektor ya, karena tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat. Nah, sehingga diharapkan ini dapat mendorong dari kinerja emiten itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas mengenai emiten-emiten saham yang akan cuan di bulan Ramadan ini, nah Mas Rifki ini bisa tolong dibantu disampaikan apakah apa sentimen makro dan mikro yang trader dan investor ini perlu tahu, Mas? Oke, benar banget nih ya. Tadi thank you dulu deh Pak Freddy ya, tadi udah ngebacain market juga. Dan ini kalau misal untuk sentimen makro mikro ya, teman-teman baik trader atau investor, ini sebenarnya beda-beda nih Mbak. Jadi mungkin Ya, kalau investor itu akan lebih fokus ke yang makronya ya, dan sedangkan kalau ya, trader biasanya fokus ke mikro gitu. Nah, kalau untuk makronya apa? Nah ini, jadi salah satunya yang makro itu adalah produk domestik bruto ya. Itu kita setiap 3 bulan pemerintah itu merilis ya teman-teman ya, biasanya dia via BPS. Nah ini kenapa PDB penting, karena biasanya investor-investor yang mungkin udah ini ya kelas kakap gitu, mereka biasanya akan membuat asumsi atas suatu saham atau dia membuat uh, proyeksi suatu saham itu bisa base sama PDB negara tersebut gitu teman-teman. Jadi itu penting untuk diketahui. Terus yang kedua itu adalah inflasi. Nah, ini inflasi biasanya efeknya ke beberapa hal. Ini bisa ngefek ke suku ya. bunga juga, terus bisa juga ngefek ke untuk melihat ini bagaimana daya beli masyarakat. Nah, jadi di saat inflasinya itu biasanya ya bertahan di area yang rendah, misalnya kayak sekarang kan Indonesia itu sebenarnya lumayan stabil ya Mbak Imel dan Pak Freddy ya, Ya. di level 2%-an, dan itu bisa terjaga. Nah itu harusnya lebih bagus dibandingkan inflasi yang tiba-tiba naik tinggi. Misalnya sekarang 2%, terus besok jadi 10%. Nah itu yang nggak dimauin sama semua negara. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, untuk kita negara itu bisa maju, itu ya inflasi kita itu harus cenderung rendah tapi stabil. Jadi kita nggak suka inflasi yang tinggi tapi dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kalau inflasinya tinggi dalam jangka panjang itu nanti justru ini ya bisa membuat resesi gitu ke depannya. Karena orang mikir, wah tahun depan barangnya naik 10%, naik 10%, ntar ujung-ujungnya orang-orang malah nyimpen duitnya gitu ya. Mereka malah lebih investasi dibandingkan beli barang. Itu yang bahaya. Nah, lalu ada juga itu neraca dagang. Nah, ini teman-teman. Jadi, neraca dagang ini akan berkaitan juga sama PDB-nya tadi ya. Kenapa? Karena di neraca dagang ini, itu kan dalam teman-teman ya, kalau ikut belajar ekonomi, pasti ada rumus PDB kan adalah konsumsi, investasi, terus pengeluaran pemerintah ditambah neraca perdagangan. Jadi semakin neraca perdagangan positif, itu harusnya nanti bagus nih teman-teman ya. Nah sekarang nih neraca perdagangan ini banyak juga dimanfaatkan oleh trader-trader yang mungkin lebih ke swing trader gitu ya. Kenapa? Karena neraca perdagangan kita teman-teman itu banyak komoditasnya ya. Nah ini teman-teman lihat deh saham-saham komoditas kayak Astra Agung Lestari, terus saham batubara ya PTBA, Adaro, terus saham timah, nikel. Nah itu uh, akan apa ya, neraca perdagangan yang positif itu akan berimbas positif ke situ. Kenapa? Karena berarti perusahaan ini itu kan berarti ekspornya banyak, gitu ya teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini sebenarnya dari tahun 2020 sih semenjak harga komoditas tinggi, ini kenaikan neraca perdagangan sangat ngefek banget nih ke sentimen-sentimen sahamnya sendiri. Dan terakhir itu untuk yang makro ada manufaktur ya. Nah, manufaktur ini gunanya apa? Nah, ini sebenarnya kalau kita biasanya ngeliat manufaktur ini sebagai leading indikator nih, Pak Freddy sama Bu Imel nih. Jadi, kenapa leading indikator? Karena ini ngelihat kayak optimisme para pelaku ini ya, pelaku bisnis atau pelaku usaha. Jadi selama pelaku bisnis itu dia ngelihat kayak produksi kayaknya masih naik, terus mereka juga masih nyediain inventory untuk produksi ke depannya. Nah, itu berarti bagus ya, teman-teman. Itu bisa jadi salah satu leading indikator juga. Dan tentunya dari namanya manufaktur ya. Nah, ini sebenarnya nggak hanya terbatas pada perusahaan industri, dia juga nyediain jasa juga. Jadi kayak mungkin teman-teman ada jasa telepon, jasa lain itu masuk juga kok di indeks manufaktur. Jadi cuma namanya aja manufaktur sebenarnya. Gitu. Dan terakhir kalau mikro, ini udah pasti sih laporan keuangan emiten ya, sama biasanya nih rumor-rumor atau newsnya nih. Nah ini yang sangat ngefek. Nah ini biasanya trader Nah, sih yang biasa ini ya, menggunakan hal tersebut. Karena biasanya trader kalau misalnya laporan keuangan keluar bagus banget ya kan,
mereka suka scalping tuh di situ kan. Karena kalau laporan keuangan bagus berarti investor lain mungkin ada yang, wah saya nggak mau ketinggalan momen ini, mereka beli gitu. Dan begitu juga news atau rumor. Gitu kurang lebih Mbak Hmm. Email dan Pak Freddy. Oke, terima kasih Mas Terima Rifki. kasih. Oh ya, ya sebelumnya ini saya mau nyampein dulu. Jadi kalau misalkan untuk sobat iPod yang ingin bertanya ya, ini nanti silakan ketik aja di kolom pertanyaan. Untuk kolom komen saya nonaktifkan supaya tidak terlihat penuh. Nanti bisa tanya di kolom pertanyaan. Oke, silakan Pak Freddy. Ini Mas Rifki dan Mbak Email ya. Untuk saat ini kan boleh dikatakan saham-saham yang bergerak di bidang telekomunikasi itu pegang peranan sekali nih Mas Rifki. Mungkin di sini dapat dijelaskan juga ya Mas Rifki, kedepannya saham-saham yang bergerak di sektor telekomunikasi itu apakah lebih bisa menjanjikan? Karena apa? Karena saat-saat ke depan kan kita sudah tidak online lagi, banyak ke tatap muka nih Mas Benar. Rifki. Tentunya saham-saham yang bergerak di bidang telekomunikasi akan sangat berpengaruh. Mungkin kedepannya boleh Mas Rifki jelaskan nih Mas. Oke. Mungkin saham-saham yang bergerak di bidang telekomunikasi, mungkin Telkom, ISAP, Excel, dan sebagainya. Oke. Nah ini benar banget ya, ini dari Pak Freddy ya. Jadi memang walaupun kayaknya kedepannya itu digital-digital doang ya Pak Freddy ya. Cuman sekarang kan udah mulai tatap muka lagi ya Pak Freddy ya. Ini mungkin Mbak Email mungkin lagi di kantor juga gitu. Saya juga lagi di kantor kan. Iya. Pak Freddy juga lagi di kantor mungkin ya. Nah, ini benar banget. Jadi 2 tahun kemarin itu bisa kita bilang ya, tahun-tahun terbaiknya ya untuk saham telekomunikasi gitu. Karena kenapa? Karena semua orang kan udah mulai bekerja dari rumah. Habis itu mereka meeting itu butuh kuota di mana-mana. Akhirnya kebutuhan kuota dalam negeri itu meningkat lah. Nah ini halnya bagus gitu untuk perusahaan telekomunikasi. Termasuk infrastrukturnya sih, kayak perusahaan tower juga bagus ya kemarin. Nah, terus gimana nih tadi ya dari Pak Freddy, gimana kalau misalnya kita ada tatap muka lagi, masih bagus atau enggak? Nah, ini kenapa Pak Freddy sekarang ini sebenarnya ya, kebanyakan itu kemarin perusahaan-perusahaan telekomunikasi nih Pak, itu sebelum COVID, itu kan penggunanya sedikit Pak. Jadi maksudnya gini, mungkin awalnya pengguna-pengguna itu belum pada ketergantungan sama data nih Pak Freddy ya. Jadi mereka nggak ada tuh yang punya HP smartphone gitu sebelumnya kan. Jarang banget karena mereka tuh nggak ada yang pakai Line, nggak ada yang pakai WhatsApp, nggak ada yang pakai Zoom gitu. Cuman karena mereka tiba-tiba harus kerja online, akhirnya mereka pada beli laptop, habis itu mereka pada beli HP yang bisa video call untuk ngelakuin keperluan kantor gitu ya Pak ya. Nah jadi mereka nih selama 2 tahun ini udah terbiasa Pak Freddy ya sama Mbak Email ya. Jadi mereka udah kebiasa banget yang namanya pakai internet, pakai data gitu. Nah ini sebenarnya bagus banget karena itu ngedobrak digitalisasi Indonesia gitu. Dan kedepannya menurut saya kebutuhan digital ini akan terus tumbuh. Ini contohnya mungkin saya bisa tanya ke Mbak Email sama Pak Freddy gitu. Coba dulu mungkin Mbak Email sama Pak Freddy sering nggak nonton YouTube mungkin 5 tahun yang lalu. Pasti jarang kan? Nggak kayak sekarang Jarang. gitu. Nah, karena dulu kan YouTube-nya juga lemot kan. Kita mau nonton juga males gitu kan. Tapi sekarang YouTube itu udah kayak semua orang bisa akses, terus juga kualitas lebih bagus. Akhirnya kita malah pakai lebih banyak data gitu ya Pak Freddy dan Mbak Email gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk digitalisasi ini kedepannya ini malah kemarin 2 tahun kemarin itu adalah di saat mereka tuh menginisiasi konsumen gitu. Nah harusnya kedepannya itu akan bagus juga ke mereka. Dan ini juga sih, jadi beberapa perusahaan telekomunikasi nih, mungkin Mbak Email di sini pakai ini apa? Pakai apa? Providernya apa coba Mbak Email? Kalau Telkomsel. Telkomsel, kalau Pak Freddy pakai apa? Ya. Indosat. Nah, pakai Indosat. Coba kalau saya bilang ke Mbak Email ganti provider mau nggak Mbak Email? Sekarang ganti provider nggak mau. Kalau Pak Freddy gimana? Mau nggak Pak? Saya suruh ganti provider. Enggak juga sih. Nah, betul. Jadi Enggak juga. Nah, jadi sekarang itu perusahaan telekomunikasi, ini udah nggak kayak dulu nih Mbak Email sama Pak Freddy. Dulu kan mereka kan jor-joran tuh ngasih promo ya, biar mereka bisa nge-guide customer baru, ya kan? Nah, jadi itu dulu yang namanya subscriber atau pelanggan telekomunikasi itu pindah-pindah. Setiap bulan mungkin bisa pindah cepat gitu. Tapi ternyata di Indonesia mungkin gara-gara COVID atau gara-gara kemarin itu, orang-orang itu udah jadi lebih loyal sekarang. Jadi konsumennya itu udah nggak mau pindah-pindah nih, Mbak Email dan Pak Freddy. Nah ini bagusnya gimana? Ini berarti mereka udah nggak perlu lagi tuh ngeluarin dana marketing besar-besaran, nggak usah bikin promo besar-besaran. Akhirnya laba mereka nanti bisa lebih terjaga ya, Mbak Email dan Pak Freddy gitu. Dan sekarang itu mereka tinggal
monetisasi pelanggan ya. Nah, monetisasi itu apa? Nih contohnya saya kan juga pakai Telkomsel. Saya sering banget dapat ini ya, dapat penawaran. Hmm. Mau nggak nih Ya. langganan Disney Hotstar tambah 20.000 per bulan gitu. Nah, ini maksudnya monetisasi Betul. gini. Jadi mereka menawarkan fitur-fitur tambahan bagi pelanggan mereka, Hmm. ya kan? Jadi mereka nanti bisa dapat fee itu mungkin dari kerjasamanya. Mungkin kan si Telkomsel dapat fee misalnya 2.000 Ya. per pelanggan gitu. Jadi mereka lebih ke menaikkan itu sih. Jadi sekarang fokus mereka itu malah menaikkan ini ya, jumlah belanja konsumen lah bisa dibilang. Jadi harusnya sih kalau Pak Freddy ya, menurut kita telekomunikasi ini kedepannya akan lebih bagus, apalagi sekarang orang udah melek digital semua dan udah Hmm. kayak jadi kebutuhan sih, kebutuhannya untuk digital. Dan kalau saham rekomendasi kita, sebenarnya Pak Freddy ya, kita sangat overweight ya di dua perusahaan, itu adalah Hmm. Telkom sama Excel, Pak Freddy. Jadi kalau untuk Telkom sendiri, Baik. sekarang target price kita di 4.500 ya, jadi itu belum diupdate teman-teman. Lalu ada Excel itu di 4.000. Nah ini kan kalau Telkom udah deket nih ya, sekarang udah 4.580, terus TP kita 4.500. Tapi untuk Excel masih jauh banget ya. 4.000 Hmm. sekarang cuma di 2.000-an. Jadi teman-teman bisa mungkin pertimbangkan untuk overweight di Excelnya juga gitu. Oke. Nah, ini termasuk di itu ya, yang biasa kita share BBC itu ya, Mas Riki, untuk rekomendasi. Nah, itu Sobat iPod. Jadi kalau misalnya Sobat iPod ingin tahu nih rekomendasi saham tiap harinya, nah ini nanti Sobat iPod bisa akses di story IG dari Indo Premier Pusat maupun IG cabang ya, di Surabaya maupun Semarang. Nah, itu biasa kita pasang di story, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi masih sektor telekomunikasi ya Mas Riki. Nah ini kan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo ini kan resmi melakukan peminjaman dana sebesar 100 juta US dollar kepada PT Bank BTN Tbk. Nah peminjaman dana ini juga termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dilaporkan oleh induk Protelindo, PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Nah, sebagai informasi, Protelindo ini adalah anak usaha TOWR ya, yang 99,99% sahamnya ini dimiliki langsung oleh perseroan. Nah, Mas Peki, dengan peminjaman dana tersebut, nah ini bagaimana efeknya ke TOWR sebagai induk perusahaan dari Protelindo? Oke, jadi kalau peminjaman dana ini kan dia untuk ini ya, salah satu adalah untuk pengembangan usahanya dia nih, Mbak Imel ya. Nah, ini Ya. menurut saya sebenarnya ini waktu yang tepat kalau misalnya dia minjam sekarang. Kenapa? Karena kalau dia minjam sekarang kan suku bunga lagi rendah banget nih ya, Pak Freddy dan Mbak Imel. Jadi harusnya kalau dia minjam sekarang itu bunganya masih rendah. Mungkin nanti dia ada suku bunga naik, dia akan menyesuaikan. Cuman ini lebih tepat dibandingkan dia minjem 2 tahun lalu pas suku bunga BI masih 6%-an gitu ya. Jadi ini lebih bagus. Dan seharusnya kalau misalnya untuk usahanya dia, untuk pengembangan usaha, itu akan positif sih untuk si TOWR sendiri gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya dia 99%, berarti laporan keuangan si Protelindo itu kan akan langsung dikonsolidasi kan sama perusahaan TOWR gitu. Jadi harusnya ini akan positif sih Mbak Imel ya untuk si TOWR sendiri. TOWR ya. Oke. Silakan Pak Freddy, ada pertanyaan untuk Mas Rifki? Gini Mas Rifki ya, mungkin untuk sektor media nih Mas Rifki, karena ke depan kan kita televisi hampir semuanya harus digital. Benar. Boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi ke depan mungkin ada beberapa saham atau emiten yang prospek juga nih Mas. Ya, mungkin kalau Mas Rifki boleh rekomendasi itu saham-saham apa aja ya Mas ya. Oke. Karena ke depan kan kita harus istilahnya digitalisasi, itu merupakan juga salah satu katalis yang positif untuk televisi-televisi yang tentunya sudah listing di bursa ya, bergerak di media, tentunya itu Mas Rizky. Oke, jadi benar banget ya. Sekarang itu televisi udah hampir semuanya itu go digital ya. Saya bahkan di rumah sebenarnya lebih suka sekarang ya Pak Freddy dan Mbak Imel ya, karena udah lebih ini ya, nggak ada semut-semutnya lagi sekarang ya kalau udah digital gitu ya. Jadi harusnya orang-orang itu memang akan lebih bagus sih nanti kualitas mereka untuk menonton TV-nya. Cuman kan sekarang kendalanya adalah apakah orang-orang yang mungkin
belum punya TV digital, belum punya decoder digital. Nah, mereka ini bakal pindah ke digitalnya lama apa enggak? Karena kalau lama itu kan nanti kan takutnya ya, itu mengurangi ini ya jumlah penonton mereka sendiri gitu Pak Freddy sama Mbak Email. Tuh. Cuman bagusnya adalah sekarang perusahaan-perusahaan televisi ini yang kalau kita cover itu ada SCMA ya, ada SCTV kalau teman-teman nonton. Jadi Surya Citra itu punya SCTV dan yang kedua MNCN. Jadi MNC itu mengepalai RCTI, Global TV, terus dulu kalau masih ada TPI ya, kalau nggak salah itu juga TPI dia. Nah, kalau kita melihat sebenarnya mereka kayaknya udah antisipasi nih Mbak Email sama Pak Freddy ya. Bahkan mereka antisipasinya itu bukan hanya di TV digital aja, mereka itu antisipasi kedatangan pesaing dari luar kayak Netflix, terus kayak Disney Hotstar. Nah, itu mereka udah mengantisipasi hal itu. Nah, kan jadi dulu pas ada Netflix dan lain-lain itu kan dibilang ada YouTube lah sekarang juga bilang kalau misalnya televisi ketinggalan zaman. Ya kan? Karena dari kualitasnya jelek juga dan acara-acaranya itu susah gitu, mau nonton ulang juga susah. Nah, akhirnya kedua perusahaan ini membuat yang namanya segmen ini ya, TV subscriber atau TV yang langganan. Nah, kalau si SCMA tuh dia punya video. Nah, kalau misalnya untuk si MNCN mereka punya RCTI Plus. Coba dulu kalau misalnya kita RCTI Plus. Jadi kalau misalnya dulu kita mau nonton sinetron mungkin ya dari SMA gitu kan agak susah ya kalau mau ngulang-ngulang gitu kan. Impossible banget lah, mustahil gitu ya. Cuman sekarang teman-teman bisa gitu kan nonton mungkin via videonya dia gitu. Begitu juga dengan MNCN. Nah, MNCN ini kan rajanya sinetron ya. Jadi teman-teman lihat aja dia sinetron itu sampai episodenya tuh sampai ini ya triple digit gitu, sampai ratusan gitu. Nah, ini tentunya kalau misalnya episode triple digit itu kan berarti mereka ini ya penonton tuh memang tertarik gitu sama ini ya mereka gitu. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung itu mereka jadikan ini juga mereka jadikan alat biar orang-orang itu mau pindah ke aplikasi TV mereka nih, Mbak Email sama Pak Freddy gitu. Jadi karena mereka ada urgensi, wah saya pengen nonton di ini, tapi saya udah telat gitu, ya udah saya download aja aplikasinya, saya nonton ulang dari situ semuanya gitu. Nah, jadi kedepannya mereka itu akan mengharapkan ya saat orang daftar mereka akan bayar bulanan gitu nanti ya. Nah, ini efeknya bagus banget. Kenapa? Karena mereka kan dari TV digital itu udah dapat duit ya Mbak Email dan Pak Freddy dengan iklan-iklan yang masuk, mereka dapat duit. Iklan yang masuk. Apalagi sekarang bulan puasa gitu, siapa yang nggak nungguin azan maghrib gitu kan di TV gitu, ya kan? Kadang-kadang aja saya masjid dekat rumah saya udah azan, saya kadang-kadang masih ingat nih TV udah azan semua belum gitu. Itu saya masih ngecek kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya itu kan mereka dapat penghasilan dari iklan, ditambah lagi ya kan dari video sama MNCN nih. Nah, ini kabar terakhirnya itu MNCN sama video itu udah 60 jutaan masing-masing ya ininya pelanggannya Mbak Email dan pelanggannya. Jadi mereka udah daftar di situ, tapi yang bayar itu di video udah sekitar 2 jutaan. Jadi ke depannya kalau misalnya mereka ini udah pada bayar semua ya, misalnya kan berarti MNCN punya 60 juta pelanggan, SCTV punya video punya 60 juta pelanggan. Kalau mereka dipaksa bayar aja setiap orang 1.000 gitu sebulan, itu udah 60 miliar loh sebulan. 60 miliar dengan cuma mau nonton TV-nya dia gitu. Jadi mereka akan ini double untung ya. Jadi untungnya double dari iklan jalan, dari video sama RCTI Plus juga jalan. Jadi saya sih cukup ini ya, cukup menarik media ini, cukup bullish. Dan sekarang juga media itu udah terlampau murah ya harga-harganya teman-teman ya. Jadi secara PI pun mereka lagi murah. Dan rekomendasi kita itu kita ada SCMA sama MNCN. Kalau untuk MNCN sendiri target price kita di 500 dan untuk itu SMA di 500. SMA. Lalu kalau MNCN di harga 1.350. Ini masih jauh banget ya teman-teman ya. Jadi memang kediskon banget perusahaan televisi. Kalau teman-teman mungkin ekspektasi ingin multi-bagger dan lain-lain, bisa coba pertimbangkan untuk investasi di perusahaan media tersebut. Oke, terima kasih Mas Rifki. Sobat Report, jadi untuk rekomendasi ini dari tim analis kita merekomendasikan untuk SMA,
rekomendasinya target price-nya di harga 500, MNCM-nya di 500. 1.350 ya. Nah, ini kita lanjut lagi, jadi ke retail ya, Mas Riki. Untuk saham retail ini kan bakal dapat berkah dari puasa dan lebaran juga. Nah, soalnya kan otomatis beli baju lebaran seperti itu. Nah, tingkat penjualan juga otomatis juga akan naik ya. Tapi di sisi lain, mulai per 1 April kemarin ini kan ada kenaikan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Nah, tentunya ini juga bisa berimbas juga ke sektor retail ya. Nah, kalau menurut dari analisis Mas Riki, nah untuk saham-saham sektor retail seperti Era, Aces, MAPI, AMRT, dan kawan-kawannya ini bagaimana Mas? Dampak Oke. dari kenaikan PPN tadi. Oke, jadi benar banget ya, ini kemarin PPN kan pas lagi naik, itu sempat jadi momok negatif ya untuk pemerintah juga gitu. Jadi pemerintah dikritik karena habis-habisan. Ini Iya. ekonomi baru pulih, kenapa malah naik PPN-nya? Nanti gimana daya beli masyarakat jadi naik dong. Kemarin ditakutkan kayak gitu. Nah, cuman Betul. dari riset kita sendiri itu kita yakin sih kalau misalnya optimisme dari pemulihan ekonomi terus dari kemarin yang neraca perdagangan kita plus itu akan lebih tinggi ya dibandingkan tekanan dari kenaikan PPN sendiri. Jadi teman-teman gak usah khawatir sama penjualannya perusahaan-perusahaan retail tadi gitu. Apalagi sekarang Mbak Email dan Pak Freddy ya, kita ini udah 2 tahun loh nggak lebaran ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya 2 tahun kemarin Nah, tuh duit itu lebaran nggak dipakai. Sekarang itu saya ya, udah ke mall dan lain-lain, wah itu gila sih, rame banget. Mungkin Pak Freddy kalau misalnya di Semarang ada mall, rame banget kan Pak sekarang ya Pak Freddy ya. Mulai rame nih Mas Nah Rifki. mulai rame, Mbak Email juga ya kemarin ya, rame banget pasti Mbak Mallnya sekarang gitu. ramai Dan banget. bener, dan orang-orang tuh sekarang belanjanya lebih gila. Mungkin 2 tahun mereka nahan nggak belanja ya. Sekarang begitu mereka udah masuk kerja lagi, mungkin udah dapat kerja lagi, mereka baru belanja Ya, lagi. Udah bisa lebaran pertama setelah 2 tahun nggak boleh mudik kita ya kemarin ya. Gitu. benar. Jadi menurut kita sih sentimennya ini akan bagus ya untuk perusahaan-perusahaan retail gitu. Dan perusahaan retail kita kan ada beberapa ya. Jadi ada Aces, ada MAPI, ada AMRT gitu ya, yang kita cover gitu. Dan kalau Era itu nggak kita cover, cuman sebenarnya dia Era lumayan menarik ya. Jadi Era ini teman-teman sekarang dia mau diversifikasi bisnis. Jadi selain dia Oke. menjual handphone, dia itu sekarang mau jual elektronik juga. Jadi dia mau jual TV digital nih, produk pertamanya dia nih teman-teman. Jadi dan ini beritanya baru banget tadi pagi sih. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Makanya Era kan hari ini ya lumayan oke gitu kenaikannya gitu Era sendiri. Nah ini kalau untuk saham retail, ini kita lumayan suka sih beberapa emitennya ya. Jadi kayak AMRT ini yang punya Alfamart teman-teman ya. Tokonya itu ribuan, Iya. dimanapun ada. Dan sekarang malah saya lihat orang-orang daripada belanja ke toko-toko besar kayak Hypermart, Transmart gitu-gitu, mereka malah cenderung belanja kecil-kecil gitu ya. Tapi ke Alfamart gitu biasanya. Jadi sebenarnya kebiasaan orang-orang itu udah mulai berubah ya. Belanja ke toko-toko kecil. Dan AMRT sendiri kita target price-nya masih di 1.250 ya teman-teman ya. Jadi masih oke. Lalu untuk S hardware juga Ases kita di 1.250 juga. Sorry, AMRT Oke. 1.700 tadi ya. AMRT 1.700. 1.700. Mm-mm. Nah ini Ramayana. Nah ini Ramayana saya juga suka barangnya teman-teman. Jadi Ramayana sendiri itu kan kebanyakan dia itu punya department store itu di daerah-daerah ya. Jadi sekarang kan Indonesia itu kan lagi zamannya commodity boom. Nah, biasanya itu tambang sama perkebunan di mana sih? Jarang kan di kota besar, teman-teman. Kebanyakan malah di kota-kota yang di pinggir metropolitan lah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah momen bagus nih untuk Ramayana ya. Jadi ekspektasi kita pun ke Ramayana itu cukup optimis nih pertumbuhannya di tahun ini, teman-teman. Nah, ini Ramayana pun target price kita itu di harga 1.200 ya. Sekarang di 745, sekarang di 700-an jadi masih oke teman-teman. Itu Mbak Email dan Pak Freddy. Oke. Untuk Aceh tadi berapa Mas? 1.250 ya? 1.250 ya. Kalau MAPI kita juga ada 1.200. 50. 1.200, oke. LPPF di 6.500. Dan ini MAPI LPPF udah inilah udah bisa kita bilang dia rajanya di daerah-daerah besar ya teman-teman ya. Sekarang saya kayaknya semua produk kebanyakan udah MAP group gitu ya. Jadi harusnya bagus juga sih. Jadi MAPI itu kan dia lumayan diversifikasinya bagus ya. Kalau Ralph itu mungkin hanya baju-baju kebanyakan, tapi MAPI itu punya banyak ya. Dari makanan dan mereka juga punya. Jadi
Harusnya MAPI ini bisa tumbuh lebih cepat sih nantinya, Mbak Imel dan Pak Freddy. Betul, Oke. Mas. Oke, lanjut Pak Freddy. Ini Mas Riki, kalau saya lihat ya ke depan ini kan walaupun belum sempat booming nih Mas Riki ya. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu kan banyak sekali nih mereka-mereka yang sudah mulai pengen traveling nih, pengen jalan-jalan. Contohnya kalau saya lihat di TV itu kan orang-orang Jakarta pergi ke Puncak, pergi ke Bandung, ke Bogor nih Mas. Ya, seperti itu. Menurut Mas Rifki, ke depannya prospek untuk sektor pariwisata gimana Mas? Oke. Kalau kita amati seperti itu Mas. Nah, ini memang ya, sektor pariwisata ini menarik banget Pak Freddy ya. Jadi memang kemarin banyak nih sektor pariwisata yang tumbang, cuman kayaknya kalau misalnya mereka bisa bertahan sampai sekarang, harusnya nanti prospeknya akan terus membaik ya. Ini kan saya jadi juga rame banget nih Pak Freddy ya. Jadi sektor pariwisata kan biasanya sentimennya sama mudik ada juga nih Pak Freddy ya. Kalau misalnya ternyata di suatu daerah rame gitu ya, nah ini biasanya berarti kan banyak tuh yang nginep di hotel, banyak yang restoran rame gitu-gitu ya. Ini aja di kantor saya, itu katanya dia udah beli tiket mudik untuk tanggal 25 sama sampai tanggal 10, itu harganya udah 2 kali lipat semuanya. Jadi bisa kita bilang animo masyarakat sebenarnya untuk mudik itu tinggi gitu. Nah ini harus jadi sentimen positif nanti untuk sektor pariwisata sendiri ya Pak Freddy ya. Cuman sayangnya kalau saya lihat saham-saham sektor pariwisata itu banyak yang nggak liquid gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya tantangannya di situ Pak Freddy gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman mau beli saham sektor pariwisata ya udah teman-teman belinya mungkin porsinya kecil aja gitu. Dan kemarin juga kan saham-saham penerbangan itu kan masuk pariwisata ya bisa kita bilang ya. Coba lihat deh kayak CMMP apa CMPP saya lupa, AirAsia itu juga lumayan naik tinggi gitu. Nah ini sayangnya Garuda digembok aja, mungkin kalau Garuda udah dibuka gitu ya itu mungkin dia juga bisa ikut sentimen positif, cuman sayangnya kan digembok aja gitu Pak Freddy. Ya, terima kasih Mas Ruki. Oke, nah ini kita lanjut ke sektor poultry ya. Lalu ada juga saham sektor poultry ini yang juga dapat berkahnya pastinya. Nah, karena tingkat konsumsi ayam dan produk olahan ini kan juga meningkat. Nah, faktanya harga saham poultry ini kan memang cenderung naik jelang awal puasa ya. Namun rentak kenaikannya ada yang cuma beberapa hari hingga sepanjang tahun berjalan. Nah, Cepin, Jepang, Main contohnya. Nah, kalau menurut analisis dari Mas Rifki sendiri mengenai sektor poultry gimana, Mas? Oke, jadi memang benar banget nih ya. Jadi sektor poultry itu biasanya di bulan Lebaran itu bulan-bulan dekat puasa itu naik. Terus nanti malah sebelum puasa malah udah ini ya, udah pada di take profit gitu ya sama investor sendiri. Dan ini memang sektor poultry ini tantangannya cukup berat sebenarnya Mbak Imel dan Pak Freddy. Kenapa? Karena sekarang kan harga bahan pangan itu terutama yang kita impor ya. Jadi itu harganya lagi naik tinggi. Jadi kayak harga gandum naik tinggi, harga kacang kedelai naik tinggi, harga jagung juga di luar negeri juga naik tinggi gitu. Nah ini sebenarnya sentimen yang jelek gitu untuk sektor poultry. Kenapa? Karena nanti pakan ayam itu akan menjadi lebih mahal. Nah itu makanya teman-teman lihat aja nih kayak Java, Cepin sama Main gitu ya. Itu malah cenderung turun gitu ya beberapa bulan ini. Cuman saya udah ngelihat nih ada potensi sebenarnya untuk si Java sama Main kalau teman-teman mau memanfaatkan sentimen positif dari bulan Lebaran ini, Mbak Imel dan Pak Freddy ya. Kalau saya sih Java sama Main. Java sama Main ya. Oke. Gini Mas Riki, untuk sepanjang tahun 2021 kemarin kan penjualan bersih Indofood boleh dikatakan mencapai 99,35 triliun atau boleh dikatakan tumbuh sebesar 22% nih Mas. Ya, demikian juga untuk ICBP. Ya, gimana nih Mas prospek untuk kedua saham tersebut? Di mana saat ini juga mulai tumbuh nih istilahnya penjualan-penjualan yang berbasis contohnya IPBP untuk mie instan dengan adanya salah satunya mie Lemonilo itu Mas ya. Mungkin penjualannya dengan efek juga ada kenaikan di sektor di gandum, harga gandum dunia, apakah kedua saham tersebut akan layak kita kolek Mas?
Oke. untuk kita investasi, Mas Rifki. Oke, wah ini Pak Freddy peka banget nih ya sama keadaan dunia juga nih, termasuk tadi ya, udah menyenggol gandum juga nih. Jadi uh, memang benar ya. Jadi harga gandum ini itu selain tadi ngefek ke perusahaan-perusahaan pakan ayam, itu juga ngefek banget nih ke perusahaan kayak ICBP sendiri ya. Karena ICBP itu kan ICBP sama Indofood sih, mereka itu kan juga produksi tepung terigu gitu. Dan kebanyakan makanan mereka itu butuh tepung terigu juga, gitu teman-teman ya. Jadi sekarang tuh perusahaan roti, perusahaan mie itu pada pusing gitu. Kenapa? Karena harga tepung terigu naik. Ya, jadi kemarin udah keluar ya laporan keuangannya untuk ICBP sama Indofood gitu. Nah, kalau untuk ICBP itu kemarin dia tumbuh 11% ya. Jadi dia naik laba bersih intinya itu 6,3 triliun, dan sedangkan kalau misalnya untuk Indofood itu kemarin dia tumbuhnya signifikan banget ya, 44%. Jadi signifikan banget karena kenapa? Karena Indofood itu dia bisnisnya itu terdiversifikasi dengan baik ya. Dia nggak hanya punya bisnis mie, dia juga punya bisnis sawit gitu teman-teman. Makanya kemarin si Indofood itu lebih bagus gitu ya untuk kinerja ya. Dan ekspektasi kita pun ke depannya Mbak Imel dan Pak Freddy ya. Dengan sekarang kan ekonomi juga udah mulai pulih. Terus kayak ICBP kan itu kemarin habis ini ya beli perusahaan, saya lupa, Pine Hill ya kalau nggak salah ya, dia habis beli Pine Hill. Nah itu kan salah satu ekspansinya dia biar Indomie ini bisa menguasai pasar mie di daerah Timur Tengah sama di daerah Afrika gitu. Nah ini harusnya menjadi hal yang positif ya dalam jangka panjang gitu untuk ICBP sama Indofood sendiri. Nah ini masalah tadi, Indofood. dan ini masalah tadi yang Lemonilo itu. Nah ini memang sekarang ini pesaingnya kayaknya banyak ya, dan semua pesaing itu yang dilontarkan tuh adalah murah, bukan murah, sorry, sehat gitu. Nah, cuman belum ada yang bisa melawan ekonomisnya harga Indomie ini gitu ya. Sekarang kan Indomie harganya itu sekitar 2.000-3.000 ya kalau nggak salah. Sedangkan kalau misalnya Lemonilo itu kan lumayan harganya gitu. Jadi menurut saya Pak, apalagi Indonesia itu kan bisa kita bilang belum negara yang kayak ini ya, belum makmur banget lah. Jadi seharusnya sih untuk konsumsi Indomie itu masih susah untuk digeser sama Lemonilo sendiri. Dan kayaknya ICBP juga udah mulai ini ya, udah antisipasi dari lama dengan cara dia akuisisi Pine Hill biar bisa jualan juga di daerah Timur Tengah sama Afrika tadi. Jadi harusnya masih baik-baik saja Pak Freddy, dan harusnya dengan pertumbuhan ekonomi sekarang orang-orang jadi tambah banyak nih yang beli Indomie ya, karena kan sekarang udah pekerjaan udah jelas gitu ya, udah nggak kayak dulu. Harusnya positif sih. Oke. Ya, terima kasih Mas Rifki. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, bagi Sobat Ipak yang baru join, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya, ketik aja di kolom pertanyaan. Nah, ini lanjut lagi, ini kita masuk ke Unilever ya, masih dari rekan kami. Nah, untuk Direktur Utama PT Unilever Indonesia, nah atau UNPR, nah Ira Noviarti dan Direktur Beauty and Personal Care Unilever Indonesia Ainul Yakin ini diketahui memborong saham perseroan. Nah sebelumnya, nah dari UBS sendiri ini menilai bahwa koreksi saham Unilever ini sudah kebablasan, jadi sehingga membuat valuasinya ini sangat murah. Nah gimana Mas analisis untuk trading maupun investing dari Unilever ini sendiri? Oke. Saya akan lihat dulu untuk trading dulu mungkin ya. Untuk Unilever ya. Nah ini memang teman-teman, kalau dari sisi trading ya, sebenarnya ini Unilever masih downtrend banget. Jadi teman-teman coba dipasang MA20 sama MA50 gitu di chart teman-teman. Unilever itu susah banget mau nembus level MA50. Jadi kemarin itu udah sempat nih MA50 di 3.700, terus dia malah turun lagi. Berarti ini bisa kita bilang ya, dia gagal gitu ya, uptrendnya. Jadi kita ekspektasi kita sebagai trader harusnya ini masih downtrend, jadi mendingan dihindari dulu ya untuk Unilever sendiri gitu. Nah sedangkan terkait dengan tadi ya direksinya katanya ngeborong sahamnya, nah ini kalau direksi ngeborong saham itu mungkin akan bagus ya secara citra perusahaan. Oh ini manajemen aja percaya gitu sama perusahaannya, cuman ini nggak akan merubah fundamental dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya dia cuma ngebeli sahamnya, itu nggak akan merubah ini ya, jumlah saham keluar dari Unilever, dan itu nggak akan membuat sahamnya jadi lebih murah. Jadi nggak ada efek ke situ. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, ini lebih ke ini sih, lebih ke PR ya, tengah public relation-nya dia gitu. Jadi biar
investor juga optimis lagi gitu sama si Unilever sendiri. Dan secara investasi pun teman-teman ini malah kita baru aja nge-downgrade Unilever ya. Jadi sebelumnya itu TP Unilever kita di 4.000, sekarang itu sisa di 3.000 teman-teman. Jadi kita untuk investasi pun itu juga masih belum ini ya teman-teman ya, belum merekomendasikan gitu. Dan kenapa kayak gini gitu ya? Karena kemarin sendiri ya si Unilever sendiri kan sekarang produk-produknya itu masih banyak ya dimakan sama produk-produk lokal yang lebih murah gitu ya mungkin harganya dan nggak sepremium Unilever. Nah ini masih belum bisa belum bisa dilawan sama Unilever. Habis itu dengan kenaikan harga minyak, harga CPO yang merupakan bahan utama produk Unilever itu masih tetap ngegerus pendapatannya mereka. Jadi kita masih kurang oke sih Mbak Email dan Pak Freddy untuk Unilever sendiri. Oke. Nah lanjut Pak Freddy. Gini Mas Rifki, ke depan kan kita juga mungkin akan ada istilah mudik ya Mas, Benar. di mana kita mungkin akan banyak nih menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Lah wong kemarin aja ya Mas ya, istilahnya pada masa-masa pandemi aja penjualan mobil juga meningkat karena dengan adanya bebas daripada PPNBM. Ini untuk kedepannya sektor otomotif gimana Mas? Walaupun akhir-akhir ini juga kita dikejutkan oleh kenaikan tarif tol juga nih. Apakah itu akan berpengaruh terhadap mereka-mereka yang mudiknya membawa mobil sendiri atau mereka akan menggunakan alternatif lain dengan menggunakan mungkin kereta api atau jasa-jasa transportasi lainnya. Mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan lebih lanjut Mas. Nah ini terkait ini ya saham tadi Pak itu saham otomotif sama saham jalan tol juga ya Pak ya. Ya betul. Ini kalau untuk yang saham otomotif ini memang sekarang itu ASI itu kan dia udah mulai diversifikasi bisnis ya Pak ya. Jadi selain karena dia itu bisnis otomotif ini kan pasti orang-orang sebelum mudik siapa sih nggak servis mobil gitu ya. Saya aja sekeluarga nih kalau mau mudik saya pasti full kontrol nih. Jadi mobil itu saya cekin semua ya dari aki dari semua itu saya cekin dan pasti saya ke dealernya mobilnya gitu. Nah ini harusnya kan dengan dia ke dealer mobil berarti penjualan spare part, penjualan lain-lain itu akan meningkat ya Pak Freddy dan Mbak Email. Harusnya sentimen positif juga untuk perusahaan otomotif gitu. Dan selain itu ASI kan juga punya jalan tol. Nah ini yang menarik ya dari kemarin ya dari Kemenhub kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu sebenarnya di Indonesia itu biasanya yang mudik itu per tahun cuman 40 jutaan Mbak Email dan Pak Freddy. Nah tahun ini diekspektasikan yang mudik akan ada 80 juta orang yang mudik. Wah yang mudik. Gitu. Iya. Saya nggak kebayang sih nanti. 2 kalinya ya Mas. Bener, saya nggak kebayang nanti kan saya juga kalau mudik kan ke daerah Solo sama Semarang tuh. Jadi saya nggak kebayang nih macetnya kayak apa nanti gitu. Kalau berangkat ke sana gitu ya. Nah, jadi harusnya sih dengan ekspektasi ini Pak Freddy ya. Yang naik kereta itu kan pasti terbatas yang namanya kereta karena kan nggak bisa ditambah sewaktu-waktu. Terus yang naik pesawat mungkin dia juga terbatas karena penerbangan tuh nggak bisa ditambah sewaktu-waktu. Tapi mungkin full ya dua-duanya kereta pesawat full. Tapi kemana sisanya nanti? Nah itu pasti alternatifnya mereka naik mobil ya salah satunya. Ini dengan mereka naik mobil, mereka pasti akan menggunakan tol ya. Sebenarnya nggak pasti sih ada beberapa mungkin yang milih nggak tol. Nah ini harusnya sih bagus untuk emiten tol. Kenapa? Karena udah 2 tahun emiten tol ini pas mudik sepi. Nah ini mudik sekarang harusnya rame ya, gitu Pak Freddy. Jadi dan kayaknya udah kelihatan banget ya di saham-saham tol tuh kayak Jasa Marga saya lihat itu udah mulai bergerak lah, udah mulai liar lah, udah ada sentimen positifnya ke sana gitu. Dan kita untuk emiten tadi ya kayak Jasa Marga itu kita sekarang target price-nya itu di 4.300 ya teman-teman. Jadi masih lumayan juga 10%-nya masih ada dan Astra itu di 6.200 itu kita belum upgrade lagi ya untuk si Astra. Gitu kurang lebih Pak Freddy dan Mbak Email. Ini Pak Freddy sama Mbak Email mudik nggak nih? Enggak. Oh enggak. Jauh. Ya, Mas Rifki lanjut nih. Jadi tadi kan masih dari sektor otomotif. Nah, yang untuk mungkin ada rekomendasi untuk GJTL, ASII, Auto. Apa? Oke. Jadi kalau untuk ASII sama Auto sama GJTL
Ini kan mereka ini ya, bisa kita bilang kalau AC yang jual mobil, auto itu jual spare part, GJTL jual bannya gitu. Nah ini Iya. tadi sempat Pak Freddy singgung juga, kalau misalnya pas COVID malah penjualan mobil naik signifikan gitu ya Pak Freddy ya. Berarti otomatis Iya, kan benar. sekarang jumlah mobil itu makin banyak. Kalau jumlah mobil makin Betul. banyak, berarti spare part yang dibutuhkan itu kan makin banyak. Ya tentu juga ban-bannya juga butuhnya makin banyak gitu ya. Jadi harusnya sih Banyak. mereka dapat hal yang positif gitu ya dari penjualan mobil yang meningkat Mm, tersebut gitu. Jadi kalau Meningkat. dan mereka ini kebetulan kan sektor siklikal ya Mbak Imel dan Pak Freddy, dan sekarang ya. ini kan ekonomi itu kalau habis resesi ada pemulihan. Nah ini biasanya sektor siklikal yang akan bagus gitu. Jadi ya kalau saran saya sih untuk investasi bisa teman-teman pertimbangkan untuk saham-saham tadi. Oke. Oke, ha. Oke, lanjut Pak Freddy. Silakan. Mungkin gini Mas, untuk tadi sudah kita bahas juga ya, untuk sektor konstruksi gimana Mas ya? Nah, Untuk sektor konstruksi Mas, misalnya seperti Waskita ya, atau Wika, di mana kedepannya kendaraan-kendaraan yang bermuatan besar pun kemungkinan kan kena aturan baru tentang odol itu Mas. benar-benar. Tentunya itu akan sangat berpengaruh juga ini Mas. Hmm. Nah ya ini benar banget nih Pak ya. Ini saya malah nggak kepikiran ke arah odol ya sebelumnya. Saya baru sadar sekarang memang yang ini ya overload sama over dimension ya Pak ya kalau nggak salah ya. Jadi Iya betul, sekarang itu truk-truk itu kalau udah kelebihan berat itu udah nggak boleh ini ya Pak ya. Udah nggak boleh masuk tol kalau nggak salah ya. ya boleh masuk tol. Nah dan kalau kita lihat sebenarnya mereka ini apa ya biaya masuk tol itu sebenarnya gede banget kan untuk golongan 4 ya, golongan truk-truknya ini gitu. Nah jadi Kendaraan berat. ini sebenarnya akan menjadi sentimen negatif, cuman kita belum sempat ngitung ya, jadi itu akan separah apa teman-teman. Nah, tapi ini faktanya, kalau saya itu sering lewat tol dan lain-lain, justru biasanya truk-truk yang jarak jauh, ini jarang masuk tol, jarang lewat tol mereka. Karena mereka udah ngeliat harga tol itu terlalu mahal gitu kan. Nah, jadi harusnya sih sentimen negatifnya nggak parah banget ya Pak Freddy dan Mbak Imel. Justru Itu ya. sekarang yang lagi waspada itu karena IKN yang ibu kota baru kemarin. Nah ini ibu kota baru kan kemarin kabarnya investor pada ini kan pada nggak jadi masuk lah. Jadi kayak SoftBank itu udah keluar gitu. Dan sekarang negara kita juga mencari investor baru. Nah ini yang sempat menjadi hal yang negatif gitu untuk sektor konstruksi tadi. Dan teman-teman kalau misalnya ditanya, tapi Mas saya mau tetap ada nih saham konstruksi di portofolio saya gitu. Nah ini saya mungkin bisa merekomendasikan PTPP sama Wika ya, Mbak Imel dan Pak Freddy. Jadi untuk PTPP target price kita di 1250 dan untuk Wika di 1230 gitu. Ini kita masih harus nunggu sih Iya, benar. apakah di semester 2 nanti udah kelihatan nih siapa aja yang dapat kontrak untuk ibu kota baru. Kalau udah kelihatan harusnya positif sih untuk mereka. Oke Mas Rizky, terima kasih Mas. Nah, ini saya nyalakan dulu kolom komentar ya. Soalnya nggak ada yang tanya nih Mas Iya. di kolom pertanyaannya nggak ada yang nanya. Nah, silakan Sobat iPod, apabila ada yang ingin bertanya, silakan nanti akan dibantu jawab oleh Mas Rifki. Nah, ini Mas, ada pertanyaan lagi dari saya nih. Apa saja kira-kira saham yang sudah kemahalan dan rawan profit taking? Oke. Kalau saham yang kemahalan untuk rawan profit taking sebenarnya saham komoditas ya. Jadi kita ada beberapa Komoditas. saham komoditas. Itu udah jauh di atas target price kita ya, Mbak Imel ya. Jadi kayak ITMG itu kita target price cuma di 26.000. Sekarang ya hari ini ARB sih. Jadi masih di bawah lagi, cuman kita agak harus hati-hati teman-teman. Lalu ada Adaro. Nah, itu kita juga target price-nya cuma di 2.500 ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati nih untuk Adaro sendiri gitu. Jadi kebanyakan sih saham komoditas tadi sih Mbak Imel ya. Jadi kalau untuk saham CPO menurut kita masih murah banget sih untuk komoditas CPO sendiri. Cuman untuk batu bara tadi, ada lagi nikel itu juga menurut kita udah lumayan mahal. Ya. Jadi kayak Inco, MDKA itu udah cukup mahal menurut kita Mbak Imel. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Inco, MDKA ya. Kalau untuk saham-saham sektor perbankan yang kecil gimana Mas? Seperti AGRS, ya, BGTG itu. Oke. Juga Bank Victory Mas. Karena mereka kan secara tidak langsung akan
di prospek juga ya ke depannya akan menjadi salah satu bank digital juga. Benar. Karena ke depan mungkin bank-bank kecil akan di take over ya oleh perusahaan-perusahaan besar untuk dijadikan bank digital, Mas Rifki. Benar-benar. Jadi memang ya Kalau menurut Mas Rifki gimana, Mas? Nah ini, jadi kita harus hati-hati teman-teman kalau misalnya ngebahas tentang bank digital gitu. Kenapa? Karena dulu bahkan OJK sempat ini ya, sempat kayaknya ngasih ultimatum gitu. Dia bilang nggak boleh nih perusahaan asal bilang bank digital tapi ternyata nggak ada realisasinya. Dulu kan kayak gitu kan, sempat OJK bilang. Nah ini karena memang dulu tuh banyak nih bank digital dia ngaku, aduh saya akan go digital, tapi mereka nggak punya ekosistem nih Pak Freddy nih. Nah jadi yang penting dari bank digital itu adalah ekosistemnya dia. Kenapa? Karena kalau dia nggak punya ekosistem, ngapain mereka bikin capek-capek digital gitu ya? Kan intinya gini, contohnya sekarang ini bank digital yang menurut saya udah jelas ekosistem itu ada Arto ya, Bank Jago. Itu kan dia udah jelas teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu pengguna Tokopedia, pengguna Gojek, teman-teman tuh bisa melakukan pembayaran via Arto ya. Jadi nanti beli barang di Tokopedia, nganterin pakai Gojek, bayarnya pakai Arto gitu ya sekarang. Nah begitu juga kan BBYB juga ya, BBYB itu kan kerjasama sama Aku juga. Nah ini jadi mereka ini selain ngebantu kredit, jadi kan dia lebih mirip peer to peer ya. Jadi si BBYB ini ngasih bunga itu lumayan besar tuh di Aku gitu ya. Mereka untuk orang-orang kredit kredit konsumer itu lumayan mahal, tapi mereka itu ngasih bunga ke orang-orang itu ya cuma 7%-an. Jadi perbandingan kalau saya 13% banding 7% itu kan jauh banget. Nah, jadi dia kan punya ini ya, si BBYB itu bisa kita bilang punya ekosistem. Kenapa? Karena dia dari Aku ini punya orang-orang yang mau kredit, di BBYB mereka ngumpulin orang-orang yang mau deposit gitu. Jadi ini hal yang bagus gitu. Jadi ini yang menurut saya harus di ini ya, Mbak Ima dan Pak Freddy. Coba lihat dia digitalisasi mau kayak gimana. Kalau dia digitalisasi ngomong doang ya, kita nggak bisa berharap sih sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nah ini sekarang lagi ada ya satu bank digital yang kayaknya terkena sentimen negatif banget, itu Bank Agro ya kalau nggak salah hari ini. Selain karena laporan keuangan yang kayak gitu, kemarin Direktur BRI itu bilang kalau Bank Agro itu nggak mau full digital. Nah ini makanya terpukul banget hari ini sama Agro sendiri. Oke, nah kalau potensi dari netbuy asing menjelang Lebaran gimana, Mas? Nah, ini yang unik juga, teman-teman. Jadi dulu kan kita takut nih kalau asing tuh malah keluar dari Indonesia karena ada tapering terus The Fed naikin suku bunga. Cuman ternyata kejadiannya nggak kayak gitu. Karena di sana itu lagi nggak menarik banget di Amerika ya. Jadi teman-teman itu kalau naruh uang itu malah minus. Loh kok bisa gitu, Mas? Inflasi di sana itu 7%. Tapi suku bunga deposito itu cuma 0,5%. Jadi teman-teman itu bisa saya bilang uangnya malah berkurang 6,5% setiap tahunnya gitu kan. Ya mereka nggak mau lah. Mendingan di Indonesia suku bunga BI masih 3,5%, inflasi 2,5%. Jadi mereka ke sini masih dapat cuan 1% per tahun. Nah, ini lebih bagus ya. Nah ini menjadi pendorong asing itu masuk ke Indonesia. Nah ini asing itu udah masuk 44 triliun nih dari awal tahun loh. Itu gede banget ya untuk si asing ini masuk, dan mereka tuh kayaknya optimis banget sama Indonesia, apalagi kan Indonesia ini bisa kita bilang baru mau membuka ekonominya ya Pak Freddy dan Mbak Imel ya. Baru kalau Amerika kan udah dari dulu lepas masker, orang udah bebas. Indonesia baru sekarang ini, harusnya mereka lebih optimis lagi sih. Jadi teman-teman mau beli sekarang, menurut saya belum telat. Ini malah kemungkinan IHSG itu baru mau mulai rally lah, baru mau mulai menanjak kalau saya.